warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rahmadani dengan NIM C1C020057. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang landasan teori dan juga pengembangan hipotesis. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu adalah mengenai definisi dari suatu landasan teori. Nah, landasan teori ini secara umum itu memiliki arti sebagai suatu argumentasi yang telah tersusun secara sistematis dan telah memiliki variabel yang kuat dan sudah terbukti. Landasan teori ini juga mengenai konsep, definisi, dan juga proposisi yang telah tersusun secara sistematis mengenai variabel suatu penelitian. Nah, menurut Sugiono pada tahun 2010, landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat dari konsep, definisi, dan juga proporsi yang disusun secara sistematis. Selanjutnya yaitu adalah kerangka dari suatu landasan teori. Nah, secara umum, kerangka landasan teori ini terdiri dari beberapa konsep beserta dengan definisi dan juga referensi yang akan digunakan untuk literatur ilmiah yang sangat relevan dan juga teori yang digunakan untuk studi maupun penelitian. Nah, kerangka landasan teori ini memperkuat penelitian dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah pernyataan eksplisit mengenai asumsi teoritis yang memungkinkan bagi pembaca untuk mengevaluasi penelitian tersebut secara kritis. Yang kedua yaitu adalah kerangka teoritis yang menghubungkan peneliti dengan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Dipandu juga dengan teori yang relevan, maka peneliti memiliki dasar untuk menyusun hipotesis dan dapat memilih metode penelitian tersebut. Yang selanjutnya yaitu adalah mengartikulasi asumsi teoritis dari studi penelitian yang memaksa peneliti untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa dan juga bagaimana. Dan yang terakhir yaitu memiliki teori membantu peneliti untuk dapat mengidentifikasi batasan dari generalisasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu adalah fungsi dari landasan teori. Yang pertama yaitu adalah landasan teori tersebut berfungsi untuk menyusun suatu pengetahuan di bidang tertentu. Yang kedua yaitu sebagai keterangan sementara di dalam sebuah penelitian. Yang ketiga yaitu berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu menjelaskan variabel dalam suatu penelitian. Yang selanjutnya itu adalah memprediksi dan juga merumuskan penelitian. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengontrol masalah dalam penelitian. Yang selanjutnya itu adalah tujuan dari landasan teori. Nah, landasan teori ini bertujuan untuk menjelaskan perilaku di dalam suatu penelitian dan juga dapat bertujuan sebagai poin terakhir dalam sebuah penelitian atau juga sebagai panduan untuk meneliti yang mencakup gender, ras, kelas, dan juga lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu menemukan pengetahuan baru dari hasil pengetahuan yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya itu adalah hal yang penting dalam membuat suatu landasan teori. Yang pertama yaitu adalah isi dan pemilihan teori. Nah, pemilihan teori ini sangat penting karena ini akan menjadi gambaran teori ke depannya. Isi-isi dalam teori itu dapat mencakup yang pertama yaitu kerangka teori variabel pertama, kerangka teori variabel kedua, dan juga kerangka teori variabel keempat, serta state of the art atau kajian terdahulu, dan yang terakhir yaitu adalah kerangka teoritis. Yang kedua yaitu adalah langkah penulisan teori. Nah, penulisan teori ini juga harus memiliki unsur-unsur tertentu agar teori tersebut tidak bisa diragukan, yaitu yang pertama yaitu adalah ketepatan, yang kedua itu kejelasan, yang ketiga itu adalah empiris, yang keempat relevan, yang kelima terorganisir, dan yang terakhir yaitu meyakinkan. Yang selanjutnya yaitu adalah macam-macam dari landasan teori. Yang pertama yaitu adalah penelitian kuantitatif. Ini penelitian yang lebih mengacu pada data-data statistik dalam mendapatkan hasil dari penelitian. Yang kedua yaitu adalah penelitian kualitatif. Ini secara singkat merupakan penelitian yang lebih bersifat deskriptif.
Dan yang ketiga yaitu adalah penelitian campuran, ini adalah gabungan dari penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Selanjutnya yaitu adalah cara menuliskan landasan teori. Nah, yang pertama yaitu adalah mencetuskan nama dari pencetus teori tersebut. Yang kedua yaitu adalah tahun dari teori tersebut dipublikasikan. Yang ketiga yaitu adalah tempat teori tersebut dipublikasikan. Yang kelima ada uraian ilmiah. Dan yang terakhir yaitu adalah relevansi teori tersebut. Selanjutnya yaitu adalah pengembangan hipotesis. Nah, pengembangan hipotesis ini merupakan suatu langkah krusial dalam suatu penelitian kuantitatif. Nah, hipotesis ini perlu dibangun atas dasar argumentasi yang kuat sebagai landasan diajukannya hipotesis tersebut. Nah, hipotesis ini tidak dapat terjadi begitu saja. Hipotesis ini dikembangkan dengan menggunakan teori yang relevan atau dengan logika dan juga hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hipotesis ini dikembangkan dengan menggunakan teori karena dapat memverifikasi teori tersebut di fenomena yang telah ada sebelumnya. Hipotesis ini perlu dikembangkan dengan penjelasan logis jika tidak ada teori yang dapat digunakan atau tujuan dari riset ini adalah untuk dapat menemukan suatu teori yang baru. Misalnya itu adalah kriteria hipotesis yang baik. Nah, yang pertama yaitu adalah dikembangkan dengan menggunakan teori yang telah ada, atau penjelasan logis atau hasil-hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Yang kedua yaitu adalah hipotesis ini dapat menunjukkan maksudnya dengan jelas. Yang ketiga yaitu adalah hipotesis dapat diuji, dan yang terakhir yaitu adalah hipotesis ini lebih baik daripada hipotesis kompetensi sebelumnya. Baiklah, sekian materi penjelasan dari saya mengenai landasan teori dan juga pengembangan hipotesis. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan materi atau masih ada materi yang kurang. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.